Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang teori perusahaan. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Fani Puji Lestari, NIM E2019-2412. Di sini kami akan menjelaskan tentang definisi perusahaan, tujuan perusahaan, dan teori perusahaan. Yang pertama yaitu definisi perusahaan. Perusahaan sendiri yaitu organisasi yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang yang di dalamnya terdapat kegiatan produksi dan distribusi. Kegiatan itu guna untuk memenuhi kebutuhan ekonomis manusia. Dalam kegiatan produksi dan distribusi sendiri dilakukan dengan menggabungkan berbagai faktor produksi, yaitu faktor manusia, alam, dan modal. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf, selanjutnya akan dijelaskan oleh Fikrian Bintang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikrian Bintang Anami, NIM E2019-2377. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan ialah kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Setiap perusahaan pasti memiliki tujuan, seperti manfaat barang atau jasa yang diberikan perusahaan terhadap konsumen. Juga perusahaan akan memberikan kualitas yang baik atau mutu yang baik terhadap konsumen agar konsumen tersebut puas terhadap apa yang diberikan perusahaan, barang ataupun jasa. Dan perusahaan memiliki tujuan pemasaran yang baik, sehingga perusahaan akan mencapai keuntungan yang ditargetkan oleh perusahaan tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiauli Nikmah, NIM E2019-2409. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori neoklasik di dalam suatu perusahaan yang dikembangkan oleh salah satu tokoh ekonomi, yaitu Solow, yang mengemukakan pendapatnya tentang teori neoklasik bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari sisi penawaran, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak ditentukan oleh permintaan masyarakat, tetapi tergantung pada pertambahan penawaran faktor-faktor produksi. Yang dimaksud faktor-faktor produksi dalam teori neoklasik adalah modal, penduduk, dan teknologi. Dengan demikian, pertambahan faktor-faktor produksi akan menjadi penentu sampai di mana perekonomian suatu perusahaan dapat berkembang. Jadi menurut teori neoklasik, rasio antara modal dan ketenaga kerjaan mengalami perubahan dengan mudah. Kombinasi antara jumlah modal dan tenaga kerja yang diperlukan dengan mudah berubah sesuai dengan kuantitas produk yang diinginkan. Apabila modal yang diinginkan banyak, maka tenaga kerja yang digunakan pun sedikit. Sebaliknya juga, apabila modal yang digunakan sedikit, maka tenaga kerja yang digunakan banyak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safiela Arinda, NIM E2019-2406. Di sini saya akan menjelaskan mengenai transaksi dalam sebuah perusahaan. Pengertian transaksi dalam perusahaan dagang, yaitu perusahaan dagang memiliki sebuah pengertian, yaitu perusahaan bisnis yang utamanya membeli barang dari pemasok dan menjual lagi ke konsumen tanpa mengubah wujud barang. Maksudnya di sini adalah ketika perusahaan membeli sebuah barang, maka perusahaan tersebut tidak akan merubah wujudnya atau tidak mengubah bentuk dari produk tersebut. Tapi mungkin salah satu contohnya bisa kita temui pada toko kelontong atau supermarket. Dari kedua jenis usaha tersebut membeli barang kebutuhan sehari-hari dari pemasok dan menjual kembali kepada konsumen.
baik itu perusahaan jasa maupun perusahaan dagang, semua transaksi harus dicatat dalam jurnal dan kemudian secara periodik akan dibukukan dalam rekening-rekening di buku besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Adelia, NIM E 2019-2381. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori keagenan atau teori agensi. Nah, teori keagenan adalah teori yang menjelaskan tentang hubungan kerjasama antara pemilik perusahaan atau pemegang saham dengan manajemen. Nah, manajemen di sini adalah agen. Nah, ditunjuk oleh si pemegang saham dan diberi tugas atau kewenangan untuk mengelola perusahaan atas nama pemegang saham. Nah, teori keagenan muncul ketika pemegang saham mempekerjakan pihak lain untuk mengelola perusahaannya. Nah, tetapi meskipun si pemegang saham adalah pihak yang memberikan wewenang kepada agen, namun si pemegang saham itu tidak boleh mencampuri urusan teknis dalam operasi perusahaan. Itu urusan keduanya itu tidak ada campur tangannya gitu. Nah, di sini saya akan berikan contoh yang ada di sekitar kita saja ya. Contoh seorang pengusaha warnet. Seorang pengusaha warnet itu memiliki kesibukan yang dia tidak bisa menjaga warnet itu sendiri, otomatis dia harus menyuruh orang kan. Nah, orang tersebut yang disuruh itu disebut sebagai agen. Nah, di sini jadi pemilik warnet itu disebut sebagai prinsipal atau pemilik perusahaan. Nah, kemudian menyuruh orang lain untuk mengelola warnetnya. Nah, sebagai orang yang disuruh, nah si agen ini punya kewenangan untuk mengelola warnet tersebut dan si agen ini mendapatkan imbalan atau gaji seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsul Armanda, NIM E 2019-2414. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori perusahaan, di mana sebelum dari saya sudah menjelaskan tentang teori perusahaan. Yang pertama yaitu neoklasik, yang kedua adalah biaya transaksi, yang ketiga keagenan. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang teori evolusi perusahaan, di mana teori evolusi perusahaan merupakan suatu teori yang membahas tentang perubahan-perubahan yang terdapat di dalam suatu perusahaan, terutama di dalam bidang perkembangan dan penurunan suatu perusahaan, di mana di dalam suatu evolusi, di dalam siklus suatu perusahaan adalah terdapat 3 kombinasi yang paling utama. Yang pertama adalah varian, di mana perusahaan tersebut harus melanjutkan atau melakukan suatu langkah yang berkesinambungan di dalam menentukan varian yang akan diterapkan di dalam suatu perusahaan. Yang kedua adalah reproduktif, di mana mereka harus siap dan inovatif di dalam memproduksi suatu hal yang mereka perjualbelikan atau mereka perdagangkan. Yang ketiga adalah seleksi alam, di mana perusahaan tersebut harus berkuat sesuai dengan markah mereka. Mereka harus berkuat atau berjuang segenap tenaga agar badan usaha mereka atau perusahaan tersebut bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang sama-sama melakukan transaksi tersebut. Perusahaan disebut juga sebagai inisiator atau pencipta perubahan di dalam mencapai keunggulan di dalam bidang kompetitif. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami kelompok 3 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.